Om, kendala awal nih burung kenapa sih? Kok tiba-tiba udah sekolahin aja? Kenapa Om? Itu pas awalnya apa ya, burung nggak bisa apa kalau digantang setiap juri nyamper dikit nggak jadi bunyi, Oke, nggak jadi ngebuak, oke, jadi masih takut orang. masih takut orang. Hari ini tadi tuh hari Jumat Om Dea ya, Om Dede ya. Dites, nah beliaunya seperti Om Dede, Om Dea hadir berkesempatan lihat langsung. Burung udah jauh beda dari sebelum saya bawa ke sini. Mungkin memang masih ada takutnya, itu Betul. masih ada sedikit lah, Betul. jauh beda dibanding yang kemarin. Dan Alhamdulillah. memang ya alhamdulillahnya ya terpantau depan mata persis. Lagi hoki teman-teman. Alhamdulillah, ya kan. Jadi ya alhamdulillah cuma berkah buat senyum. Tetap semangat, semua masalah itu ada solusinya teman-teman. Untuk Om Dea, Om Dede, terima kasih banyak dengan naruh burung menjadi siswa kami, kan artinya sebuah kepercayaan yang luar biasa Om. Belum tentu orang lain mendapat kesempatan sama seperti saya untuk bisa berkesempatan merawat baron. Kebetulan saya dipercaya, alhamdulillah hoki aja teman-teman. Hoki dilalahnya hatinya baron ke saya itu klik, dan baron mau nerima saya sebagai perawatnya. Itu teman-teman. Kalau hoki itu dia nembaknya berkali-kali. Masalahnya ini hoki itu sekali juara gitu. Ini nembaknya udah berkali-kali, itu yang bikin hati seneng. Masuknya juara 1 itu yang bikin ya bikin Matur saya nuwun. seneng banget gitu loh. Matur nuwun, terima kasih Om. Untuk Om Dea, Om Dede, Om Dea, terima kasih banyak sudah Sama-sama. berkenan hadir. Suguhannya teman-teman cuma kopi tok Om, nggak ada suguhan lain. Udah lebih dari cukup. Siap, terima kasih banyak ya Om, udah berkenan hadir silaturahmi ini. Sampai mau saya mintain izin untuk masuk take off 87. Beruntung teman-teman, nanti kita bedah perawatannya. Simak video berikut ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kicau Mania dan sahabat Take Off 87? Semoga di cuaca yang melehoy, adem anyep empuk eop yang tiap hari hujan, cuaca yang nyenyak untuk tidur, ndak enak buat nyari duit. Ya teman-teman, mudah-mudahan sahabat Take Off 87 serta sahabat Kicau Mania dimanapun berada senantiasa sehat, bahagia, dan sukses selalu. Langsung aja teman-teman, masih seputar murai batu pastol. Di konten atau di video kali ini kita mau membahas murai batu pastol. Salah satu siswa kita punya Om Dea dari Pondok Aren. Kasus masuk SMA adalah karena burung giras dan takut orang. Di video awal di umbaran pertama tadi penampakan burung yang masih takut-takut di dalam umbaran ya. Untuk video yang ini bulunya sudah ketat dibanding ketika hari pertama sampai 5 hari berikutnya. Bulu itu masih mengembang, menandakan burung ada sedikit stres ketika ada di umbaran karena basicnya takut orang ya. Ya, di minggu kedua penampakannya sudah seperti ini, singset, ketat, dan responnya sudah bagus. Walaupun saya mondar-mandir dekat umbaran, tapi tetap bunyi. Ketika burung stres di dalam umbaran sudah pasti akan lebih cenderung
banyak diem di satu tangkringan, tidak terlalu banyak aktivitas. Bahkan terburuknya murai batu bisa ada di karpet dibanding ada di tangkringan. Pertanyaannya, Om, burung giras diumbar apa nggak semakin giras? Nah, di sini yang mau kita bedah rawatannya. Versi saya mengkondisikan murai batu pastol punya Om Dea yang kasusnya giras. Kalau digantang ada juri rotasi atau muter masih nahan nggak mau bongkar. Rawatannya saya buat tetap diumbar, tapi tidak di speed, tidak digebah, tidak dikepar. Kebiasaan saya karena umbaran ini ada di indoor ya, artinya di dalam ruangan. Saya masukkan hari Kamis pagi, saya cabut di Kamis sore. Selama di umbaran, porsi saya setel 20 ekor jangkrik pagi, 20 ekor jangkrik di sore. Apakah burung masih mau ngepur, Om, dengan setelan 20 pagi sore? Masih, teman-teman, karena kita bicara posisi burung di umbaran. Berbeda kita setel full extra fooding, tapi burung ada di sangkar harian. Dengan burung kita setel jangkrik kenyang, posisi dia di umbaran, dia akan gampang lapar atau lebih cepat lapar karena dia membutuhkan energi serta tenaga dan stamina ekstra untuk dia terbang dari ujung tangkringan satu ke ujung tangkringan berikutnya. Keluar dari umbaran, jangkrik saya setel turun dari 20 pagi, 20 sore. Saya turunkan agar tidak kaget dan stamina tidak langsung drop dan terjadi stres. Ketika pindah dari umbaran ke sangkar harian, saya masih setel 15 pagi, 15 sore. Ketika 15 pagi 15 sore, agar burung tidak terjadi OB, murai batu pastol terutama punya Om Dea ini harian saya full ablak ya teman-teman. Untuk rawatan burung ini tidak terlalu suka jemur. Apakah burung yang tidak suka jemur atau burung tipikal dingin kita tidak jemur, Om Dimas? Kita tetap jemur, cuma dengan durasi tipis, durasi singkat antara 10 sampai 15 menit, itu pun intensitas cahaya jemur di pagi hari. Ya, setelah proses jemur yang kita lakukan seminggu hanya 3 kali, tidak setiap hari ya teman-teman, hanya 3 kali dalam seminggu dengan durasi jemur 10 sampai 15 menit dengan diablak bukan dikerodong. Setelahnya kita lakukan rawatan mandi. Nah, burung ini mandinya hanya mau dicepuk, tidak di keramba. Ketika masuk keramba akan sulit keluar masuk dari sangkar harian ke keramba. Yang kedua, akan terjadi stres karena di sini kan kita sifatnya mengembalikan atau merecovery burung giras yang stres agar tidak terjadi takut orang, tapi dia bisa tampil top perform. Nah, beginilah penampakan burung setelah kita cabut selama dari Senin pagi sampai Kamis sore ya teman-teman. Ini sudah saya kembalikan ke sangkar harian. Ini teknik full ablak tapi setengah mateng. Kenapa saya bilang setengah mateng? Dan mungkin untuk beberapa teman-teman aneh ya, setelan full ablak tapi kenapa kerodongnya masih nyelempang, Om Dimas? Ini yang kita bedah. Kenapa? Karena burung ini takut ketika burung ini harian dikerodong.
Jadi ini bagian dari terapi agar ketika burung kita kerodong dari rumah untuk kita bawa ke lokasi gantangan, dia tetap nyaman dengan kerodong hariannya yang setiap hari ada di sangkar ketika dia harian, teman-teman. Nah, sejauh 10 menit, masuk menit ke 11, teman-teman udah paham belum? Ketika diumbar seperti apa setelan extra fooding jangkrik hariannya, ketika disangkar harian seperti apa rawatannya. Untuk kasus beberapa burung yang ngeruji, ngetip karena takut orang, bukan karena faktor settingan atau setelan extra fooding, rawatan kita bisa ablak pagi, ablak sore. Di dalam pun kita masih buat kerodong nyelempang begini ya teman-teman, tidak di full kerodong. Pertanyaannya, malam di kerodong nggak Om Dimas? Enggak Om, tetap kita posisikan seperti ini. Nah, burung-burung yang teman-teman lihat ini memang setelannya kita setel mandi di Tupperware. Bukan kita cari simple terus kita nggak mau mandikan di keramba ya teman-teman. Sedangkan untuk setelan kita lakukan pengembunan malam. Pengembunan malam biasanya saya lakukan, burung dikeluarkan sore selepas asar ya. Lalu lanjut sampai pukul 9 malam baru kita masukkan. Pasang Tupperware di karpet sangkar harian. Karena burung-burung tipikal seperti ini biasanya lebih enak ketika kita kondisikan di keramba. Dia akan lebih melakukan sering aktivitas mandi di keramba. Sampai sini pasti ada teman-teman yang bingung. Nanti ujung-ujungnya apa yang sudah saya jelaskan di video, teman-teman tanya lagi di kolom komentar. Biasakan tonton dari menit awal sampai akhir supaya nggak gagal paham. Setelan extra fooding siswa murai batu pastol punya Om Dea ini, di umbaran kita setel 20 pagi 20 sore, lalu setelah kembali kita kondisikan di sangkar harian, kita turunkan menjadi 15 pagi 15 sore. Untuk rawatan selama di sangkar harian bisa teman-teman simak di menit awal tadi ya. Nah, ketika kita bedah pengkondisian sebelum murai batu pastol ini kita lakukan tes, kita setel extra fooding jangkrik harian di 10 pagi 10 sore. Artinya turun ya teman-teman. Dari 15 pagi 15 sore kita turunkan di 10 pagi 10 sore. Kenapa? Karena burung gacor ketika kita setel jangkrik harian 15 pagi 15 sore. Kenapa burung-burung bawel atau gacor di rumah seringkali di gantangan itu ndak jalan? Karena bukan staminanya yang turun, tetapi birahinya yang turun. Dengan dia koar-koar di kerodong atau koar-koar di harian ketika dia sendiri tidak melihat lawan, birahi itu ada, bahkan justru memuncak ya. Karena setelan extra foodingnya itu membuat dia full stamina dan full tenaga. Artinya burung murai batu pastol teman-teman gacor berarti dalam kondisi birahi.
Birahi itu tandanya gacor, lebih sering bongkar materi. Ketika ada di rumah, akhirnya birahinya drop karena di rumah sudah koar-koar. Ketika melihat musuh, birahinya habis, bukan stamina yang habis. Karena kalau bicara stamina itu kaitannya dengan fisik dan pakan. Karena harian saya tidak mau burung ini gacor bongkar materi, saya turunkan di 10 pagi, 10 sore. Hamin 2. Nah, berarti saya misalkan turun di hari Minggu katakanlah ya. Berarti Hamin 2 itu jatuh di hari Kamis ya. Bener ora toh? Kamis saya setel udah kembali ke 15 pagi 15 sore sampai dengan hari H Minggu pagi. Nah, hari Minggu pagi saya mandikan burung. Saya mandikan burung, selesai mandi saya angin-anginkan jangkrik normal. Hanya 10 jangkrik pagi. Karena 15 pagi sore saya setel hanya Hamin 2. Hari Minggunya, hari Minggu pagi sudah saya setel 10 jangkrik. Selesai habis, kita bersihkan karpet, lakukan mandi. Selesai mandi kita angin-anginkan sebelum ke lapangan. Kisaran zuhur ya. Karena kebiasaan saya berangkat dari rumah ke lapangan itu pukul 1:30. Jadi jam 12 siang kita sudah berikan ulat Hongkong sebanyak 5 ekor. Dengan 5 ekor ulat Hongkong dari rumah, emosi dan birahi sudah ada. Karena ada indikasi burung ini butuh emosi yang lebih ketika melihat lawan. Ada beberapa burung giras takut orang, dia akan lupa rasa takut ke orang, terutama ke juri, ketika emosinya pas melihat lawan dan ketemu lawan yang pas, sehingga dia sudah tidak peduli lagi dengan juri yang rotasi ketika melakukan penilaian. Seperti teman-teman simak ya, ini di sesi A saya mainkan pilih nomor gantangan di tengah, kerja serta durasi burung itu maksimal. Nah, ini kita lakukan tes di sesi kedua di B dengan posisi nomor tiket di pinggir karena tidak full gantangan juga teman-teman ya. Harusnya sih posisi di tengah karena cuma pesertanya sedikit. Akhirnya siswa murai batu pastol kita letaknya ada di barisan paling pinggir dan tidak diapit lawan. Akhirnya seperti kita tahu banyak pemain yang kebiasaannya goda burung-burungnya agar supaya on mau bongkar. Goda dengan teriak-teriak, digodain cuat-cuit. Akhirnya burung kita nggak kondisi, lebih banyak ngeruji, ngetip, nggak neken. Karena yaitu pertama memang masih takut orang. Yang kedua coba perhatikan lawan nomor 33, nomor 19 dan sekeliling burung murai batu pastol kita ya. Tidak ada yang menekan. Kalaupun ada yang enak, rata-rata burung membelakangi dan tidak tempur head to head. 1 lawan 1 neken murai batu pastol kita di nomor gantangan 24. Itu teman-teman. Jadi top perform atau maksimal atau tidak burung kita tidak hanya dipengaruhi dari rawatan, tidak hanya dipengaruhi dari setelan extra fooding atau settingan, tetapi juga tampil top perform atau tidaknya murai batu kita ketika di atas gantangan itu dipengaruhi lawan seperti apa yang dihadapi murai batu pastol kita. Karena kalau kita bedah terlalu banyak faktor lain di luar rawatan, di luar setelan extra fooding harian dan lomba. Banyak faktor
seperti kita menggantang burung paling akhir atau membuat keputusan menggantang burung paling pertama. Itu juga ada maksud dan tujuan untuk murai batu kita bisa tampil top perform, teman-teman. Ajar Jack, ayo. Kan namanya Jack. Dokter, Jack. Wah, ngamuk burung dok. Aduh. Oh. Ada nampar sih kalau satu. Jadi saya atas bawah juga. Jadi mana yang lawan dengan Ya, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham. Dari menit awal sampai menit ke-21. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia hadir, berikan support, doa terbaik, serta selalu tinggalkan di kolom komentar dan tidak pelit tanda jempolnya. Terima kasih, mudah-mudahan video dan channel Take Off 87 selalu bermanfaat untuk sukses hobi yang sama. Dari setiap video kita bedah A sampai Z dan kita informasikan dan kita bagikan serta share untuk teman-teman supaya bisa mencoba, syukur-syukur cocok. Kalau belum cocok coba dikulik lagi teman-teman, ATM aja, amati tiru modifikasi. Karena bulu boleh coklat, hitam dan putih, sama-sama murai batu, tetapi karakter sudah pasti berbeda. Karakter bisa kita bentuk dari kebiasaan kita merawat murai batu yang kita punya, teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang pelihara dari trotol sampai tumbuh pastol, itu berperan penting. 80% itu rawatan, 20% sisanya itu katurangga dan IQ atau kecerdasan itu didapat dari terah atau indukan. Semoga teman-teman sahabat Take Off 87 dan Kicau Mania serta keluarga tersayang dimanapun berada senantiasa sehat, bahagia dan sukses selalu. Untuk teman-teman yang tanya alamat sekolah murainya di mana, kami dengan SMA Bird School berlokasi di Bintaro, Jakarta Selatan. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi nomor WA admin kami yang kita sertakan di link deskripsi, di kolom deskripsi, atau kita tampilkan di layar video. Masing-masing murai batu punya bakat serta keistimewaan tersendiri. Tampil top perform atau tidaknya tergantung rawatan dan seberapa baik kita memahami karakter murai batu yang kita rawat. Salam sukses, salam satu hobi. Saya Dimas dari Take Off 87 dan SMA Bird School. Undur diri teman-teman, sampai jumpa di konten serta video berikutnya. Salam sukses, salam satu hobi. Assalamualaikum. Yeah.